Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah an'ama alaina bi nikmatil iman wal islam. Alhamdulillah arsala rasulahu baina yaday sa'ah basyira wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idnih wa sirajan munira balagha risalah wa 'adal amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza sita sahla. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amala alladhi yuballighuni hubbaka. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulul karim. Jamaah salat subuh, jamaah kajian pada subuh yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pagi hari ini atas izin dan ridho Allah kembali kita bisa dikumpulkan, dipertemukan dalam rangka untuk menambah amal kebaikan, amal soleh, silaturahmi, thalabul ilmi. Mudah-mudahan segala aktivitas kita, kebaikan yang sudah kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang pertama, kita bismillah berdoa untuk berupaya meningkatkan kualitas ilmu dan amal. Jangan dulu berdoa bismika Allahumma ahya wa amut. Ini mengaji. Jangan salah doa bismika apa bismika Allahumma ahya wa amut. Allahumma barik lana. Ya Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Ini benar doa ini. Karena atas karunia Allah, ya mudah-mudahan karunia Allah itu membawa keberkahan. Itu doa umum itu, nggak harus untuk makan itu. Karena semua karunia Allah kita mohon agar menjadi keberkahan, keberkahan waktu kita, keberkahan ilmu kita, keberkahan harta kita dan seterusnya. Para bapak, para ibu, pagi hari ini kita akan membahas tentang waktu, menggapai keberkahan waktu, bekal. Itu mestinya temanya ini tanda tuanya dunia, tanda tuanya dunia, waktu berlalu tak terasa, mestinya gitu. Tanda tuanya dunia, waktu berlalu tak terasa. Begitu cepat kita bertemu Ramadan lagi. Padahal mimpi tahun lalu belum selesai.
yang seneng itu ya, yang seneng kredit belum selesai. Begitu cepat waktu 1 tahun kata Nabi nanti akan terasa seperti 1 bulan. La taqumus saatu hatta yataqarraba zaman. Kata Rasul dalam riwayat Ahmad, tidak akan terjadi kiamat. Tidak akan terjadi kiamat. La taqumus saah hatta yataqarraba zaman. Tidak akan terjadi kiamat sampai nanti waktu terasa begitu dekat, cepat. Fatakun sanatu kasahli kata Rasul. 1 tahun itu nanti seperti 1 bulan rasanya. Wasyahru kal jumu'ati. Dan nanti 1 bulan itu seperti 1 pekan. Watakun jumu'atu kal yaumi. Dan 1 pekan itu nanti terasa seperti 1 hari. Gitu. Cepat sekali 1 hari. Watakul yaumu kas'ati. Dan 1 hari seperti 1 jam. Watakul sa'atu kadormatul binar. Dan 1 jam itu nanti seperti berkedipnya mata, kedeping meripat gitu. Waktu 1 jam seperti berkedipnya mata. Kalau sekarang kita sudah merasakan waktu begitu cepat, berarti memang pertanda dunia sudah tua. Di antaranya kita merasakan waktu itu kalau untuk kebaikan, ketaatan terasa lama. Tapi kalau untuk sesuatu yang mubazir, yang kurang ada nilai, begitu cepat. 50 menit dengan 15 menit itu lama mana Bu? 50 menit. Tetapi ketika 50 menit itu untuk ngobrol dan 15 menit untuk ngeres, nunggu buka suwi. Gitu ya. Betul Bu? Berarti keranggan di foto lagi. Atau keranggan ketularan lagi. Jadi begitu cepat waktu. Kalau untuk hal-hal yang kurang bernilai itu cepat sekali. Tapi ketika kita targetkan waktu 15 menit, wah mudah-mudahan 15 menit ini menunggu berbuka bisa dapat 5 lembar gitu ya. Dapat 7 lembar misalnya kasih tadarus mudarosah deres. Ternyata baru dapat 2 lembar sudah ditilai yuk. Rasanya suki dan seterusnya. Bapak sekalian, itu ya. Ya. Jika manusia sudah merasakan waktu terasa cepat, ini merupakan tanda-tanda yang akan datangnya kiamat. Tanda-tanda kiamat yang pernah Rasul sebutkan antara lain tersebarnya pasar. Nah, sudah terasa ini kan prolognya gitu ya. Tersebarnya pasar. Pasar di mana-mana, bahkan sekarang pasar sudah sampai depan rumah. Ya, nomor ibu sayur ini. Bahkan sekarang ada di sini ya. Begitu, di HP juga tinggal ketik saja dan sampai dan seterusnya. Dan munculnya dabbah, binatang melata, dajjal dan sebagainya dan lain sebagainya. Kalau dajjalnya sudah sangat akhir gitu ya dibanding sebelumnya. Selain itu juga ada tanda yang kini telah muncul seperti berdirinya bangunan atau gedung-gedung yang menjulang tinggi, bermegah-megahan dalam pembangunan masjid dan lain sebagainya. Jadi sekarang masjid luar biasa, renovasi masjid luar biasa, tapi isinya biasa. Kalau pembangunannya luar biasa, isinya biasa. Bahkan yang komat itu boleh sing tadi ada. Boleh sing ada itu ya sing ngimami itu. Amerika atau Amerika juga. Amerika juga. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian. Masjidnya megah, dibiayai, itu ya. Pemugaran luar biasa. Bahkan kemarin
kemarin saya ketika ngaji di utara sana, wilayah Sukoharjo itu, di sana sampai ada kakaknya waktu Panjang kemarin. Beliau ini orang kaya raya, berbaginya luar biasa, lomo, wahweh. Tetapi ketika ada yang minta dana untuk pembangunan masjid nggak mau, Pak. Kenapa? Gawe ke masjid ora digoni katanya. Gawe ke masjid ora digoni. Akhirnya beliau mengambil hadis berbagi yang terbaik itu air. Dia mau berbagi air luar biasa, cetong. Musim kemarau, masyarakat butuh air, maka beliau membagi air yang tidak sedikit tiap hari. Nah, kan bantu pembangunan masjid sudah nggak mau, kecewa dengan para pemakmur masjid itu, yang sholat maghrib berjamaah tidak isya-nya berjamaah, apalagi subuh gitu. Tanda kiamat lain yang dapat kita rasakan kini yaitu waktu terasa singkat dan hilangnya keberkahan waktu. Hilangnya keberkahan waktu. Tanda-tanda kiamat ini termaktub dalam banyak sabda Rasul. Berkahnya waktu, di antaranya sekarang ini kita ini satu hari berjalan dalam 1 kali 24 jam. Kadang kita evaluasi kita ini beramal apa itu. Kita ini beramal apa? Kita ini berjalan hampir 6 hari mungkin gitu Ramadan ya. Sudah menghasilkan apa? Kalau untuk mudarosahnya sudah berapa juz? Begitu. Untuk beramal soleh yang lain sudah seberapa? Ini keberkahan itu hilang. Berbeda dengan orang-orang dulu. Ketika kita membaca sirahnya, membaca keterangan kitab-kitab orang-orang terdahulu, Syiarul A'lam An-Nubala, Imam Adz-Dzahabi menerangkan bagaimana Imam Syafi'i itu menghatamkan 1 hari 2 kali hatam. 1 hari 2 kali hatam ketika Ramadan. Siangnya sekali, malamnya sekali. Hatam itu 30 juz atau juz 30? Lah ya kita ini kan adoh banget, sama-sama 24 jam loh. Itu Ibnu Asakir itu 1 hari 1 kali hatam. Lah kita ini mau ngejar hatam aja berat sekali. Kenapa? Karena waktu ini diangkat keberkahannya. Kenapa waktu ini diangkat keberkahannya? Karena banyaknya kemaksiatan di bumi. Karena banyaknya kedoliman di bumi. Kedoliman di mana-mana. Kedoliman merajalela, siapapun bisa berbuat dolim. Yang rakyat ya bisa berbuat dolim, yang pejabat ya bisa berbuat dolim. Pejabat bisa berbuat dolim. Ya semua lah kena. Para pembeli berbuat dolim, yang menjual juga berbuat dolim. Sama-sama seneng apus-apus, seneng goro. Itu mah sudah luar biasa. Kemaksiatan merajalela. Maka keberkahan di bumi ini diangkat. Di mana-mana muncul fitnah akhirnya. Itu. Bapak sekalian, ini yang ada salah satunya hadis Bukhari. Zaman terasa ringkas. Gitu. Zaman terasa ringkas. Ya taqarrabuz zamanun. Waktu begitu cepat tadi, ringkas banget. Orang-orang merasa belum banyak beramal ning wis entek wektune. Gitu. Yang kedua, amal soleh berkurang, wayang kusul amal. Amal soleh sedikit berkurang. Waktu 1 hari belum bisa
beramal yang banyak. Begitu cepatnya waktu, tiba-tiba sudah sore. Kalau yang sedang macet, aku usah kemana? Yang buka toko warung, lah kok sudah sore. Yang satu periode, lah kok sudah habis. Akhirnya minta 2 periode. Karena 2 periode, iso bagaimana 3? Oh ibu. Ketika 3 periode angel juga ada cara lain. Raiso ya dinasti dan seterusnya. Itulah yang terjadi. Ini karena keberkahan waktu hilang. Jadi orang melakukan maksiat nekat, enteng saja. Wayan kusul amal yang soleh sedikit. Kemudian wayul qasyuh. Syuh itu lebih daripada pelit, medit. Kalau medit itu bahasa Arabnya bakhil. Lah ini mbahne bakhil. Contoh gini, kalau pelit itu punya tapi tidak mau berbagi, itu pelit. Kalau syuh itu dia punya tidak berbagi, gitu. Kemudian ada orang yang berbagi, dia sendiri merasa iman-iman. Tak nemen kok. Jadi dianya ini nggak berbagi, tapi ada orang yang berbagi, dia merasa iman-iman, mbok sithik baik. Padahal bukan miliknya dia. Ketika ada orang lain yang lomo, wahweh, nyahnyo, dia sendiri merasa koyok kehilangan. Padahal miliknya tidak hilang. Ini kan ngeri. Ada nggak yang begitu? Ada. Gitu. Juga ada yang kadang nyusewu. Wong orang lain yang melakukan melu sakit, gitu. Ini kan sifatnya luar biasa. Ya yang paling ketahuis itu ketika maaf ini dulu Agim itu terkenal sekali, masyhur sekali, Mbasan, Preso Mbasan. Mbasan itu sak kisore sepampang. Selo Mbasan. Agim dulu luar Mbasan. Gitu ya. Agim dulu ketika Masya Allah orang foto sama beliau itu senang sekali ya, bangga sekali dari Temanggung datang dari Bandung, foto aja bayar dan sebagainya. Mbasan nikah 2 geger. Wong sing nikah Agim sing bojo loro mriko kok kene men jengkel jane ngopo? Nggih bener Pak. Wong melu sakit iki ngopo sing teh sok teh ini sing nglakoni kok kene sing ora apa-apa kok melu jan sakit itu. Sakitnya di mana, Bu? Ngopo gitu. Kok iso kayak gitu gitu. Wong ning jauh di sana sing kok melu berduka cita gitu. Mesti kalau damai-damai saja gitu. Inilah kondisi Bapak Ibu sekalian. Yang selanjutnya wa tadharul fitan. Dohir itu tampak. Dohir yang ketok. Semakin merajaliranya, semakin tampaknya fitnah. Fitnah muncul di mana-mana. Nah, yang ngeri lagi adalah fitnah ukhuwah, retak. Fitnah keharmonisan rumah tangga, retak. Gitu. Suami istri tidak lagi adanya mawaddah. Mawaddah itu asal katanya wudun. Wudun, wis wudun. Nek wudun itu lah wudun sakit. Dari kata mawaddah itu kalau untuk seorang istri itu, dan untuk seorang ibu nanti kata-katanya kayak sedikit berbeda. Tazawwajul walud al wadud. Al wadud itu untuk seorang ibu. Itu. Kalau untuk mawaddah itu ketika seorang istri.
Apa makna udun mawadah itu? Kasih sayang yang melahirkan perbuatan secara fisik, tidak mau berpisah, selalu pengen gandeng, selalu pengen dekat. Itu namanya mawadah. Jadi secara fisik itu bisa dekat, nempel, nah, gitu. Mawadah itu nempel. Lah sekarang angel, sudah seperti ini angel. Mawadahnya dalam hubungan suami istri sudah angel. Ketika mau menjelang tidur, kalau itu mawadah, itu dalam bahasa mawadah itu suami istri itu ada tangan yang menempel atau pipi sama menempel, itu mawadah. Nah ini harus rawat toh, wong ceklan HP diri-diri. Sing suami madhep mulon, istri madhep kita emang ukur-ukuran. Inilah mawadah. Jadi kalau pengen menempel, pengen dekat, itulah mawadah dalam bahasa Arab. Maka ketika ada suami istri kok berjalan bergandengan, itu mawadah, Pak. Ojo muni wis tuwa, ojo. Kok yo dilipakan wis tuwa. Mawadah itu gak akan hilang masalahnya. Walaupun tidak harus dengan menjauh diakhiri dengan berhubungan. Tidak. Ketika suami istri pengen tidur bareng itu, kalau ada yang menempel dari salah satu tubuhnya dan tidak harus karena adanya diakhiri dengan jima, itulah mawadah. Kedekatan badan itu mawadah. Nah sekarang dekat malah nek ke pasar. Suami itu nyekeli tangannya istri ini, niku men ora kokean blojo. Cekeli wae. Niki harmonis apa ekonomis? Niki nek harmonis nak koyo ngono kuwi. Ojo rono. Cekeli rono mesti blojo kae, ora apa dituku. Nah niki namanya ekonomis bukan harmonis. Mboten betul begini. Kalau suami kok istri sudah mau masuk masa kok cekeli wae, niki harmonis. Niki ekonomis ya. Watat harul fitan ini munculnya fitnah di mana-mana, Pak. Sama kaum muslimin tidak terjadi keakuran. Akur itu nopo? Rukun, hilang rukunnya. Hilang kebersamaannya, hilang kekompakannya. Ini sesama kaum muslimin. Jangankan sama-sama kaum muslimin, berbeda organisasi. Wong dalam satu organisasi ora beres. Ukhuwahnya itu enggak beres. Dalam satu organisasi saja itu enggak ada saling cinta, itu enggak. Ini padahal dalam satu organisasi, apalagi di luar. Di luar lebih parah. Bukan hanya perbedaan pendapat, ini perbedaan pendapatan. Ini sih paling luar. Perbedaan pendapat atau pendapatan. Organisasi, apalagi partai apa ya? Organisasi aja ada begitu banyak. Sama-sama satu manhaj. Metodenya sama, metode dakwahnya sama, tapi tidak ada suasana saling mencintai. Bahkan saling membidik kekurangan. Kan ngeri, Pak. Si A itu kekurangannya apa itu yang diangkat. Bahkan meragukan dia itu tenanan apa ora dalam organisasi ini. Kan kacau, Pak. Jadi lanang muda iki Muhammadiyah kan apa ora diragukan. Padahal 2 kali memimpin pemuda Muhammadiyah 10 tahun. Bahkan selesai ketika bagi pemuda bisa meninggalkan 100 juta. Di sejarah Temanggung ngono kan didiskusikan Muhammadiyah kan apa ora. Ini kan persoalan. Nah sekarang ini yang terjadi akhirnya retak, dan itu kelemahan kita. Kenapa? Kita kadang membahas sesuatu yang merapati urgen. Itu hanya goro-goro persoalan-persoalan yang sepele, yang tidak begitu penting, itu diangkat. Untuk apa? Ya untuk lewat di gawean liya kuwi. Tidak ada gawean. Kan eman-eman.
Bahkan ketika kita ini ada yang mungkin sempat diberi kemampuan bisa masuk ke lini-lini dakwah di luar Muhammadiyah, itu juga malah dianggap orang pakai Muhammadiyah. Padahal mestinya dakwah itu secara umum kemana? Iman tuh. Kalau saya tuh meyakini gitu loh Bapak Ibu, kalau saya ngaji di Muhammadiyah itu pembinaan. Kalau saya bisa ngaji di luar Muhammadiyah itu dakwah. Kan ujungnya ngono berpikir itu. Ini malah berpikirnya kok sempat-sempatnya iso memberi pengajian di luar loh. Ada bukan Ibu? Ada. Wong kita saja masih banyak pengajian, aku sempat-sempatnya masih mengisi pengajian di tempat lain. Justru semakin luas semakin baik. Biar mereka mengenal fadilah. Kok kayak berpikir ya Allah iya. Ini kalau Muhammadiyah itu punya blog, Pak. Punya blog. Kemudian ada beras mahal seperti ini. Kita seluruh petani Muhammadiyah itu nek jual beras kepada kita, jual padi kepada kita, Muhammadiyah Persyarikatan. Kemudian kita punya tandon kayak gini nih. Kemudian ada larang beras. Lah kita bisa jual dengan harga murah. Ning syarat itu kudu punya KTA. Tur le ngambil kudu subuhan jamaah. Lah nek harga beras 16.000, yuk kita jual 13.000. Rame enggak? Rame. Monggo le ngambil kudu ke Masjid Al-Manar subuhan dhisik, ikut pengajian dhisik, kayak tuku beras. Lah kira-kira kupingin saya krungu kan? Krungu bagaimana kita menerangkan Islam? Ini mah dari segi. Kalau kita berpikir besar, wah ini kan sekarang kayak menggejala sih jenenge beras. Wah, gitu. Lah kita besar sekali, yang kita pikir itu yang begitu kan. Kita punya tandon beras yang banyak, kita bisa jual murah. Dan itu menjadi sarana dakwah. Orang itu kalau sudah stabil perutnya gampang toh. Lah yang memberi stabil kan nanti orang-orang yang biasanya taat, patuh, tunduk kepada siapa yang menstabilkan perut. Lah kalau kita bisa jual gitu masalah luar biasa. Gitu Bapak Ibu sekalian. Kemudian wayat terul haju. Al-haju ini banyaknya pembunuhan. Kalau ya Rasulullah, sahabat matur, ayyuma huwa qala al-qatlu al-qatlu. Apa al-haju? Al-haju adalah al-qatlu, pembunuhan. Pembunuhan semakin merajalela dalam negeri maupun luar negeri. Dalam negeri KPPS 5 tahun yang lalu sekali kan apa mesti dimaafkan? Iya kan? 5 tahun yang lalu berapa yang meninggal? Hampir 800-an itu KPPS. Dilanjutkan kejuruan. Kejuruan mana? Malang. Berapa yang meninggal dunia dan seterusnya. Yang kemarin juga meninggal juga ya. Ada beberapa lagi yang meninggal. Luar negeri lebih parah lagi. Palestina lebih parah lagi. Palestina sudah berapa puluh ribu anak yatim aja. Beberapa waktu yang lalu saya mengikuti itu, anak yatimnya di Palestina itu sudah 25 ribu. Bapaknya meninggal atau ibunya meninggal, itu Palestina. Luar biasa pembunuhan di bumi ini. Ini tanda-tanda akhir zaman sudah dekat. Itu. Jadi yang membunuh, bahkan nanti akhir suatu hadis, suatu saat nanti akan terjadi satu zaman di mana orang yang membunuh tidak tahu alasannya kenapa dia membunuh. Masalah mudeng. Kenapa dia mesti membunuh? Ini kan ngeri sekali. Akhir zaman akan terjadi hal yang seperti itu. Bapak Ibu sekalian, niki hadis Ahmad
tadi yang saya katakan di awal, la taqumus sa'atu hatta yataqarraba zaman, wa takunu sanatu kasahri wa sahru kal jumu'ati wa takunul jumu'atu kal yaumi wa yakunul yaum as-sa'ah wa takunu sa'ah kadharamati binar. Waktu terasa begitu cepat, begitu cepatlah kita merasakan 1 tahun, 1 bulan, 1 minggu dan seterusnya. Kita begitu masuk waktu pagi, tiba-tiba sore, terasa sekali. Kita tiba-tiba harus bertemu lagi dengan puasa. Setelah ini puasa mesti bodoh. Abot-abot kudu sido. Sido berarti senajan larang beras. Abot-abot kudu sido. Abot-abot ya diodo. Mesti kudu diodo. Gitu. Orang ketang kembang sikile ya enggak bisa kucing untuk cacing. Pokoknya sido dan seterusnya. Hadis riwayat Ahmad. Rasul sudah menerangkan belum terjadi saat itu, hari ini kejadiannya di zaman kita. Itu waktu begitu cepat kita rasakan, orang-orang mengisi waktu pun kurang bernilai. Itu. Jadi waktu berlalu tapi tidak terisi oleh sesuatu yang bernilai. Dan sekarang itu munculnya banyak jamaah mancing, itu sudah masuk di dalam. Ya toh. Jamaah mancing, jamaah sing buang-buang waktu. Wong 10 tuku lele bareng sekilo, cemplungke bareng kok jadi pancingi meneh. Niki mriki wonten mboten niku. Mbok yo nek wis tuku kok digoreng ya rampung kok mangculake meneh itu dipancingi. Ngono, Bu. Yo wonten sing oleh 5, ono sing 2, ono sing meneng ora oleh. Asing meneng ora oleh delok kancane cetak-cetik cemet ngono. Nyong ora oleh. Itulah yang terjadi. Enggak ngerti bahwa itu nanti akan jadi judi. Mengundi nasib. Masang sekilo, kadang oleh orang sing 2 kilo. Kadang ada yang hanya dapat 1 ekor. Mubadir waktu. Itu. Bahkan Ramadan ngeten iki ora Jumat ana nambahi terus kok. Malah saya khusuk ning dadi Sunan Joko Kali. Sunan Joko Kali. Nek biyen ana Sunan Kali, nek sakniki Sunan Joko Kali. Tapi pada esuk men ra krasa lek siang nyangking sajadah bar subuhan mangke kondur niku menjelang akhir. Jadi duhuran sama asaran itu di pinggir kali. Boleh ono cukur ono watu sing rada amba nduk salat. Niku lek di video jan koyo Sunan Joko Kali. Salat susu sendiri di pinggir kali. Onten sing hidupnya ora gawe bagaimana terus mudarasa Al-Qur'an. Enggak memperbanyak bacaan Al-Qur'an, iman. Ono sing sibuk dengan kedol-kedol. Bahkan kadang balapan karo garane. Jadi garane cukup dia wis dipepeki mumet padu. Jadi orang banyak yang mumet akhir jam fitnah ya. Selanjutnya Nabi bersabda tidak akan terjadi hari kiamat kecuali setelah hilangnya ilmu. La taqumus sa'atu hatta yuqbadul ilmu. Ilmu diangkat. Maksudnya hilangnya ilmu. Karena banyak orang-orang yang sudah tidak lagi mau tolabul ilmu agama. Gitu. Satu sekolahan SD misalnya lulus satu angkatan anak SD itu lulus ada misalnya 25 orang atau 28 orang gitu. Kemudian coba lihat yang mondok berapa persen dari 28 itu. Yang mau mendalami ilmu agama berapa orang? Lainnya berbondong-bondong ke sana, ke ilmu dunia. Akhirnya ketika ada banyak masjid musola langgar bermunculan, sulit mencari imam. Gitu, sulit mencari imam. Lah nanti berlanjut tanda-tanda akhir zaman itu, ketika qomat sudah dikumandangkan, sulit mencari imam. Yang akan maju mimpin enggak ada.
imamnya masuk angin, penggantinya nggak ada yang berani. Akhirnya terus suruh-surungan. Sampai aku berani, sampai aku berani. Oh, udah bingung. Sampai aku wis tekan Mekah, ning dolan tekan Mekah kok no. Ora ono ilmune iki lho. Pokoke dolan-dolan gitu. Ini orang udah bingung sapa sekarang imami. Ini ada zaman. Karena banyak yang nggak disiapkan. Besok ini ada masjid di sini misalnya, di sana ada masjid, di situ ada masjid. Jarang yang berpikir sesuk njuk sapa sing arep memakmurkan. Ini nggak ada pengkaderan sampai itu sudah mulai sekarang. Jarang masjid yang membiayai salah satu dari anggota putra pemakmur masjid yang dipondokkan, yang kembali pulang liyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahtadun. Dia nanti pulang akan memberikan tadkirah, peringatan. Ada seorang yang tidak punya kemampuan untuk pondokkan anak, sementara anak punya kekuatan akal yang cukup, tetapi nggak ada biaya, nggak jadi. Kalau seperti ini akhirnya kedoliman. Sementara dana masjid menumpuk, bangga yang punya saldo. Oten mboten? Amerika kok mriko. Apalagi kok kerjasama antar masjid wangel neh. Pokoknya masjid itu do dhewe-dhewe. Nek masjid sing subur ya masyaallah, turah-turah. Nek ono masjid sing lingak-linguk nek ganti lampu bingung. Apa meneh kecet bodo barang. Semakin sulit. Ini enggak ada kerjasama antar masjid. Masjidku ya masjidku, masjidmu urusan dhewe. Enggak ada kerjasama. Coba kalau saling membantu, ta'awun. Ada masjid yang sedang dakdu, dopendi sing mlaku. Yang sudah jalan, yang setiap Jumat perolehan infaknya sudah jutaan. Ini kok dengan ikhlas disimpen nih. Dengan ikhlas melihat musola langgar yang tidak urip itu nengke. Ini kan ngeri, Pak. Bahwa kemajuan Islam itu kan tidak hanya cukup masjidnya kita. Kenapa Allah mendahulukan lil muttaqina imama Bapak Ibu? Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Kata imam itu di akhir. Kata masyarakat muttaqin diawalkan. Gimana? Masyarakat muttaqin baru imama. Karena imam itu muncul dari masyarakat. Pemimpin itu muncul dari masyarakat. Kalau masyarakatnya muttaqin maka gampang ada boleh pemimpin. Ketika Rasul itu mau Abu Bakar, mau Umar, mau Utsman Ali, Zubair bin Awam, Tolkah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, siapa lagi? Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Jarrah, dan 10 sahabat itu yang oleh Rasul disebutkan masuk surga sebelum mereka meninggal dunia. Itu sahabat 10. Mereka belum meninggal dunia sudah diterangkan Nabi penghuni surga. Ini ketika Rasul mampu ketika itu menciptakan masyarakat muttaqin, masyarakat yang bertakwa. Ketika Rasul itu mau siapapun yang memimpin Madinah, maka hadir dari masyarakat muttaqin. Hari ini kita mencari pemimpin yang muttaqin angel. Mbasan ono pemimpin sing luwih apik ora pilih. Karena kalah karo maju tak gentar membela yang bayar. Cetol iki sampai keluar. Ora apa. Mun ono sing bayar. Nek dulu kan maju tak gentar membela yang benar. Sekarang enggak. Maju tak gentar membela yang bayar. Wani piro rusak kabeh, Pak. Hadirnya pemimpin yang dari situ. Maka satu periode kok urung nutup. Satu periode kok belum nutup. Biaya untuk satu periode kok urung nutup. Bagaimana cara menjadi 2 periode dan seterusnya. Maka Rasul ketika kita melihat sejarah luar biasa. Jadikanlah masyarakat muttaqin dulu. Nanti dari masyarakat muttaqin muncul orang soleh, orang imam yang bertakwa. Dari mana munculnya masyarakat muttaqin? Dari langgar masjid.
masjid musola itu. Coba kalau langgar masjid musola ini makmur dengan tidak hanya sholat 5 waktu, dengan kajian-kajiannya, banyak nasihat mingguan, lapanan, 2 pekanan, bahkan sekarang seminggunya ada yang beberapa kali. Itu semua kalau kemudian bisa hadir di langgar musola masjid itu nanti dari situ kepulangan mereka menjadi orang-orang yang paham agama. Kepulangan mereka dari masjid keluar musola menjadi orang-orang yang tahu mana yang benar, mana yang salah. Dari situlah masyarakat mutakin muncul. Maka pemberdayaan langgar masjid musola ini jarang yang mau prihatin itu, Pak. Rata-rata luwe-luwe. Itu rata-rata masa bodoh. Masjid langgar musola nggak ada yang nggak ada hati. Coba kira-kira satu RT, setiap RT sekarang ada musola lagi. Rata-rata setiap RT ada musola. Berapa yang menjadi ahli jamaah musola itu? Di bawah 50%. Paling nanti kita nih mesti Jumatan. Ya gitu. Jadi seminggu sekali absen di masjid Jumatan. Jadi pel dino Senin tekan Setu ngurusin dunia. Pokoknya ngurusin bareng. Nanti ngangkat belanja arti. Itu uripe ngoten iki mawon. Senin tekan Setu nyambut gawe, Ahad blonjo. Senin tekan Setu nyambut gawe, Ahad blonjo. Niku terus. Ora ono enggak teke musala sing sepi barang iki. Ono masjid langgar sing gak kemakmurkan. Paling nanti ono pembangunan yang melu urun tok wis. Ketika melu urun urunan melu. Mbok berapa sak semen. Tapi nggak ikut bertanggung jawab memakmurkan. Niku sing nadan niku sing komat niku imam. Jadi begini terjadi begini. Boten. Itu banyak sekarang dahulu itu, Pak. Jadi banyaknya orang yang paling mahriban. Itu. Nanti Isa orang sikit tok apalagi subuh. Nanti meningkat orang itu nyesewu. Orang itu meningkat ekonominya belum tentu meningkat ubudiahnya. Saya melihat, iya kenapa ya? Naik pangkatnya belum tentu semakin baik agamanya. Tambah hartanya belum tentu wakehnya tambah. Ini malah gaya hidupnya yang naik. Kalau itu melihat beberapa anak di tempat kami di wilayah kami di Keranggan itu, dulu itu bocah itu yang saya ulang orang tahu udut gitu. Orang tahu udut. Juga kemudian kerja di pabrik, karena banyak pabrik tempat kami yang di daerah Keranggan Barat, pengusaha pabrik banyak sekali. Lalu itu kemudian dulu tuh wah setelah tahu banyak orang yang begitu. Bahkan kemudian kita ekonomi ini rada tambahin yo koyo nek tahu kok ora abdol gitu. Kan gitu. Itu kan memang bahkan kalian cara udutnya wagu banget gitu, ora luas gitu. Udutnya aja enggak luas. Ini kok menjadi kebanggaan. Kok kenapa kok tidak bergeser berpikir yang positif? Kok peningkatan kita nek kita mulya uripe iki nek wis wani udut gitu loh. Ini kan keliru, Pak. Saya ada sedikit berpikir itu ya. Kalau kita ini kan umur kita ini kan pendek di dunia itu nggak lama, maka kan bagaimana seluruh aktivitas itu bisa bernilai ibadah. Sampai ke toilet bernilai ibadah karena ada sunnah yang diajarkan Nabi. Sampai makan itu ada ibadahnya karena ada sunnah yang diajarkan Nabi. Bagaimana kalau sunnahnya makan, Bapak Ibu? Kalau ada hidangan, itu ambil yang terdekat atau yang terenak? Nek sunnah juga terdekat kalau sunnah. Ini kan ngasih berangkangan jiko sing enak kan gitu. Nek sunnahnya kan mana yang terdekat diambil. Nek kok rada apa ya rada dengan jiko ono kan? Nek menurut sunnah kan sebelum makan bilang membaca bismillah ya. Bismillah, bukan Allah barik lana. Allah barik lana itu sebelumnya. Ada hidangan atau Allah barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar itu ada hidangan. Punya sepeda motor baru Allah barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar itu. Punya rumah baru itu Allah barik lana. Karena apa keberkahan? Ya Allah berikanlah keberkahan atas karuniamu. Gitu, bukan hanya makan. Ini nek arek makan bismillah. Pakai tangan. Kalau
syariatnya itu ada nilai ibadah. Saat ini nek udut ada syariatnya enggak? Enggak. Pakai tangan kanan kiri boleh tuh? Iya. Nah, enggak ada udut. Cuma orang bismillah ada? Enggak. Mau saya tanya, mana udut yang bisa bernilai ibadah? Ayo. Menengah apa? Bagaimana udut bisa bernilai ibadah? Ayo. Kan enggak ada. Karena kita diberi batas umur yang sangat pendek ini, maka bagaimana aktivitas kita itu bernilai ibadah? Nah gitu, makan pun bernilai ibadah. Gitu, ke toilet bernilai ibadah. Naik kendaraan bernilai ibadah. Keluar rumah bernilai ibadah. Kenapa? Karena pendeknya waktu. Kalau kita mau berkompetisi dengan orang-orang dulu dengan sholat kita kalah. Kenapa? Karena kita tidak lama hidupnya. Orang dulu lama hidupnya, sholatnya lebih lama. Ibadah mereka lebih lama, puasa mereka lebih lama, sholat mereka lebih lama. Kita ini tidak lama, hanya 60 sampai 70 tahun. Itu saja masih dikurangi tidur, itu saja masih dikurangi balik. Coba nek baliknya selawi tahun tambah parah. Balik kok selawe tahun. Tidurnya berapa tahun? Ini kan sedikit sekali. Sementara Nabi mengatakan bahwa besok di akhirat itu kita yang paling awal. Walaupun kita di dunia ini paling akhir. Di dunia ini kita paling akhir. Hidup paling akhir, tapi menjadi awal di akhirat gitu. Awal di pertama hisab. Gitu. Nih Bapak Ibu sekalian. Dereng anu tadi sampai jam 6 ya, masih 10 menit. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyatakan bahwa pada akhir zaman itu manusia akan merasa waktunya akan semakin pendek. Hal ini disebabkan oleh hilangnya berkah waktu. Akibatnya ketika hari berlalu begitu saja tanpa ada manfaatnya. Ini kata beliau Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sementara harta yang kita peroleh tidak ada gunanya, habis begitu saja, tidak bernilai. Begitu pula anak. Orang mengatakan bahwa banyak anak adalah banyak rezeki. Itu dulu. Faktanya yang terjadi justru sebaliknya. Banyak anak banyak masalah. Kenapa? Berkah waktu. Banyak persoalan. Itu ya. Kenapa? Karena yaitu kompetisi berbuat baik itu sepi, Pak. Lingkungan kita bukan lingkungan yang berkompetisi untuk kebaikan, tapi kompetisi oncor-oncoran dunia. Oncor-oncoran itu apa bahasa Jawanya? Bahasa Indonesianya. Jadi tinggi-tinggian gaya hidup. Maka gaji kalau untuk kebutuhan hidup cukup. Tapi gaji kalau untuk gaya hidup nggak akan pernah cukup. Untuk gaya hidup. Gitu. Selanjutnya Bapak sekalian, banyak yang punya anak, namun anak-anaknya tidak punya pengaruh apa-apa di masyarakat, bahkan di keluarga. Yang banyak terjadi, kehadiran mereka justru bikin keresahan keluarga dan masyarakat. Ini keadaan apa? Karena konco-konconya, lingkungannya di sekolahnya seperti itu. Kan berat sekarang ini. Jadi kita ini pengennya sunnah Rasul adalah azawajul walud dal wadud. Nikahilah seorang wanita yang walud, banyak waladunnya, banyak anak. Al-wadud yang mati, wadud itu yang mawadah tadi. Wadud itu kasih sayang mati. Tetapi kita juga lingkungannya nggak sehat. Sementara kalau kita tahan di rumah nggak mungkin hari ini. Di luar seperti itu, di rumah juga mungkin. Bahkan kadang di rumah malah dolanan. Kalau menjadikan meresani anak-anak di Palestina ini, ya Allah, luar biasa. Ini maka saya berpikir ya kalau anak Palestina dibawa ke Indonesia ini malah repot Pak. Ada kopeni anak yatim saka Palestina dibawa ning Indonesia malah ra gaji.
koordinator ke saya tak buka film masih ada 5 menit ya. Ngaji niku pokoknya mulai nek molor apapun ini balik tepat waktu gitu ya. Oh di sini juga ya. Palestina. Nah, ibu, ini dulu. Ini sekarang masih berjalan di sana, Bu. Oh. Ini kondisi tempat yang berkah itu, Bu. Karena Rasul mengatakan tempat ini tempat berkah. Ini seorang ibu yang kehilangan suami syahid. Dia ingin menceritakan kesyahidan suaminya kepada anaknya ini. Anak wedoknya ini. Bapaknya nggak ada syahid itu, Pak. Tapi bangga sekali bapaknya syahid. Kalau di negeri ini kalau ada seorang ibu bapaknya atau suaminya meninggal kok buyang-buyung malah menderawasi. Mesti pengen ragu. Nanti mereka boten ya Allah. Karena apa? Pasti surga. Tidak mungkin kalau suaminya masuk surga istrinya nggak dibawa. Sementara kalau mati syahid 70 dari keluarganya, dari sanak saudaranya, tetangganya, orang-orang baik di sekitarnya akan mendapatkan pertolongan untuk diangkat masuk surga. Begitu. Jadi kalau masyarakat kecil itu dulu pada bangga ya, menjadi syahid gitu. Palestina. Wah ini sih mengerikan, Pak. Ini tadi cilik kan ini berikoni. Itu berkah. Ini bacakan ayat diam, Bu. Jadi dibacakan Al-Quran itu kan tenang anak itu. Luar biasa, Pak. Lain lagi Bapak Ibu, niki keikhlasan simbah kepada anak. Ini sudah meninggal ini, tapi seperti mau ditidurkan. Ini korban pembunuhan ala sudah ini. Ini simbahnya sayang banget. Ini barusan main-main sama baik kok. Ini menit-menit detik-detik sebelumnya ini barusan guyon sama simbah. Dan Allah timbali anak ini untuk mendahului. Niki bapak sekalian. Niki bapak ibu ini hilang nggak ngerti itu diri. Nek meninggal di mana tidak tahu, nek masih hidup juga nggak tahu di mana. Lari-lari ini. Pasca rumahnya dibombardir oleh Israel. Ini kan kayak lamping lah di sedulur di Palestina dan seterusnya. Dan hebatnya di sana mengisi waktu dengan begitu dokter-dokter di sana, Pak. Istilahnya dokter, nek mriki mungkin uyon-uyon ya. Uyon-uyon langgam baca Quran. Ini dokter-dokter itu seperti itu Bapak sekalian. Hari-hari mereka itu gandaran. Disuruh pindah dari Gaza Utara ke Gaza Selatan yang lebih aman, tidak mau. Kan dokter iman-iman ilmunya kan gitu. Dan kemudian apa dikira saya itu mencari ilmu kedokteran untuk kabur dari tempat yang begini gitu ya. Justru saya karena inilah saya mencari ilmu kedokteran itu. Dan pikirannya itu pahala. Hebatnya lagi nih sekalian, insya Allah. Nah, cah cilik-cilik itu beliau dong ngeten iki, Pak. Latihan tempur. Anak yatim di sana seperti itu. Sikil itu mukanya. Mereka sudah harus mulai berani melawan Israel. Lantai ini kasmeter ini kira-kira kayak dong apa? Sisi masih tujuh, ya kan? Masih latihan ashabul udur. Nikmat
Tadi itu doa mikir udut, ya Allah, anak SMP SD terus mulai udutnya hebat. Makanya kalau anak-anak ini dibawa ke Indonesia rada, malah terakhir dari koordinator keplek. Karena lingkungannya nggak sehat gitu loh. Oh gitu ya. Wah ini Bapak Ibu, sebentar saya ada lagi yang mengerikan. Apa nih gitu oke. Nah, apa tegel Bu nek kaitan iki? Kakak sama adiknya ini. Ini adiknya kakaknya membimbing. Ini kakaknya ini membimbing apa? Adiknya untuk membaca kalimat tauhid menjelang meninggalnya adik. Wis sekon iki arep mati. Kon habis hari sange wis siapa ke wae. La ilaha illallah. Aman, meneh. La ilaha illallah. Ini besarnya inilah yang medeni Israel, Pak. Anak-anak setabah inilah yang nanti menakutkan bagi Israel. Coba ibu-ibu dibayangkan kalau bapak mengatakan ini suami. Ini Hamas. Contoh lah, contoh bagaimana keabahan ya, anak-anak ditinggal bapaknya mempertahankan satu jengkal tanah yang dirampas oleh orang Israel. Menimpa sekali. Istrinya siap tinggalkan suami. Jangan aku ditunggu di depan pintu rumah. Kalian aku tunggu di depan pintu jannah. Hari-hari mereka surga. Ini jawabnya dengan kita ya, bumi yang berkah. Jangan ditunggu aku di depan pintu rumah. Ikhlaskan aku pergi untuk mempertahankan satu jengkal tanah yang akan dirampas oleh Israel. Kalian aku tunggu di depan pintu jannah. Ini kehebatan orang-orang Palestina, Bapak Ibu, yang nanti akan menjadi apa namanya perang akhir zaman. Kekuatan Islam itu dari situ, Pak. Semua dunia akan rusak kecuali Palestina nanti. Sekarang gantian, Palestina yang sudah dirusak. Kalau nanti Palestina sudah merdeka gitu dan sudah nyaman, maka Makkah Madinah gantian, Pak. Rusak. Dan yang bisa mengingatkan rusaknya Makkah Madinah, pemimpin Arab namanya Muhammad bin Abdullah. Aslinya namanya Muhammad bin Abdullah. Punya gelar namanya Imam Mahdi. Imam itu pemimpin, Mahdi itu yang mendapatkan petunjuk dari kata Huda. Imam Mahdi, imam yang mampu mendapatkan petunjuk Allah untuk dunia yang sudah rusak menjadi baik. Itulah Imam Mahdi. Ukhuwah rusak menjadi ukhuwah yang baik lagi. Itu kedepannya Imam Mahdi. Saya kira begitu, saya mudah-mudahan lebih dari 5 menit. Mudah-mudahan bermanfaat dan aplikasi kami sampaikan kepada kalian semua. Dan mudah-mudahan Allah beri kita kekuatan untuk istiqomah dalam ibadah, ditimbali Allah dalam